Ari mengeluarkan tubuh Ferin dan membakar tubuh Ferin di hutan tersebut. Padahal Ferin belum meninggal. Ferin masih hidup, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan tentang kasus kriminal yang korbannya dibakar secara hidup-hidup. Agustus 2018 ditemukan seorang mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya di tepian Jalan Raya Kunduran Todanan, Desa Sendang Wates, Kunduran, Blora. Pada saat itu ada seorang warga yang melintasi jalan tersebut untuk pergi ke penggilingan tebu. Di jalan tersebut dia melihat seorang mayat dengan luka bakar yang sangat mengenaskan. Namun karena dia takut, dia tidak berhenti dan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di penggilingan tebu, dia bertemu dengan salah seorang temannya dan menceritakan apa yang ia lihat. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk melihat kembali apa yang ia lihat tadi dan pergi ke sana. Sesampainya di tempat itu, mereka kaget ternyata yang ia lihat benar bahwa itu adalah seorang mayat. Akhirnya mereka berdua melapor kepada Polres setempat dan petugas Polres setempat melakukan olah TKP di tempat kejadian. Namun karena tidak adanya identitas, akhirnya mayat tersebut dikuburkan di TPU Jelumbang, Blora, Jateng. Namun polisi tidak langsung menutup kasus ini. Polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan mengarah ke salah satu seorang perempuan yang ada di Semarang bernama Ferin. Setelah dilakukan serangkaian cross check, ternyata benar itu adalah Ferin yang bertempat tinggal di Tembalang, Semarang. Sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, aku akan menceritakan tentang biodata Ferin Diah Anjani. Ferin Diah Anjani adalah anak keempat dari pasangan Kiswadi dan Warso, warga perumahan PGRI Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Semarang. Ferin Diah Anjani berumur 21 tahun dan bekerja sebagai SPG di daerah Semarang. Lalu aku akan menjelaskan siapa sebenarnya pelaku yang telah membunuh Ferin. Pelaku utama atau tersangka utama adalah Christian Ari Wibowo, berumur 31 tahun, kelahiran Kecamatan Kunduran, Blora, dan bekerja sebagai manajer di salah satu hotel yang ada di Semarang. Pada hari Minggu 29 Juli 2018, pelaku mendapatkan akun IG-nya si Ferin dan berkomunikasi dengan Ferin melalui DM. Mereka berkomunikasi secara intens selama 3 hari dan lanjut ke WA. Selasa 31 Juli 2018, jam setengah 7 malam, mereka sepakat janjian untuk bertemu di salah satu kamar hotel yang ada di Semarang. Dan mereka sepakat untuk melakukan hubungan intim dengan fantasi yang diminta oleh Ari atau pelaku. Ferin berangkat menaiki taksi online yang dipesankan oleh salah satu temannya, dan pelaku berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Sesampainya di hotel, mereka berdua sepakat untuk melakukan hubungan intim. Akhirnya mereka berdua melakukan hubungan intim dan selesai. Namun si Ari berdalih ingin melakukan hubungan intim lagi dengan Ferin. Akhirnya Ferin pun menuruti dan Ari mengatakan ingin berhubungan intim lagi dengan melakukan fantasi yang diminta oleh Ari. Akhirnya Ferin pun menuruti kemauan Ari dan Ari mengeluarkan lakban yang disiapkan Ari
untuk melakukan fantasi yang mereka rencanakan. Pada awalnya, Ferin tidak menolak dan tidak berontak ketika tangannya dilakban oleh Ari. Namun ketika Ari melakban kaki Ferin, Ferin pun merasa terancam dan berontak dan teriak. Karena panik, Ari akhirnya membekam mulut si Ferin dengan tangannya hingga Ferin tak sadarkan diri. Lalu Ari membungkus tubuh Ferin dengan selimut hotel yang ada di kamar itu. Kemudian Ari keluar dari hotel dan kembali lagi membawa Honda mobil Jazz. Akhirnya Ari kembali ke kamar itu di lantai 2 dan membawa tubuh Ferin turun ke garasi dengan cara diseret dan dimasukkan ke bagasi. Pada pukul 11 malam, Ari membawa tubuh Ferin menuju arah Blora. Di jalan Ari membeli 1 liter bensin untuk melancarkan aksinya. Sesampainya di hutan yang ada di Blora pada pukul 2 pagi, Ari mengeluarkan tubuh Ferin dan membakar tubuh Ferin di hutan tersebut. Padahal Ferin belum meninggal. Ferin masih hidup, teman-teman. Kita bisa bayangin betapa kejinya si Ari. Pada saat membakar tubuh Ferin, Ari sempat menunggui Pada saat Ari membakar tubuh Ferin dengan bensin yang ia beli tadi, Ari sempat menunggui tubuh Ferin yang dibakar dan belum padam. Lalu setelah padam, Ari membakar lagi tubuh Ferin. Jadi Ari membakar tubuh Ferin sebanyak 2 kali. Setelah dirasa cukup, Ari pergi menaiki mobilnya lagi dan kembali lagi ke Semarang. Pada hari yang sama, Ari menggadaikan barang-barang yang ia ambil dari Ferin berupa emas-emasan yang dipakai oleh Ferin. Pada tanggal 1 Agustus 2018, jam 7 pagi, mayat Ferin ditemukan oleh salah satu warga dan dilakukan olah TKP di tempat. Di tempat ditemukan barang bukti berupa anting-anting, celana dalam diduga milik pelaku, dan sendal hotel yang tertinggal di lokasi kejadian. Setelah polisi melakukan berbagai macam penyelidikan, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku atau Ari di indekosnya yang ada di Telogosari, Kecamatan Pedulungan. Setelah dilakukan interogasi, ternyata motif dari pembunuhan ini adalah motif ekonomi. Si Ari ingin menguasai harta yang dimiliki oleh Ferin. Namun, pada saat kejadian, Ferin kan membawa tas, handphone, dan perhiasan. Yang diambil ternyata hanya perhiasannya aja karena si Ari takut identitasnya atau takut terdeteksi oleh polisi. Namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Akhirnya pelaku juga bisa ditangkap dan terancam hukuman paling berat, hukuman mati atau kurungan selama seumur hidup. Karena setelah diinterogasi ternyata si Ari atau pelaku ini bukan hanya sekali ini melakukan kejahatan yang sama persis kayak yang menimpa Ferin ini. Ternyata pada tahun 2011 si Ari ini udah pernah membakar tubuh wanita juga, dibuangnya juga, di Blora juga, namun dia berhasil dan tidak terdeteksi dan tidak tertangkap. Dia pikir dia melakukan hal yang sama bakalan nggak ketangkep lagi gitu, teman-teman.
ternyata akhirnya yang kali ini yang kedua kali ini dia ketangkep dan mendapatkan hukuman yang sangat setimpal. Pesan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah jangan mudah percaya dengan orang lain yang baru kita kenal, apalagi melalui media sosial yang kita tidak tahu dia siapa, dia kerjaannya apa, dia orangnya bagaimana. Kita harus selektif memilih teman, apalagi pasangan. Buat teman-teman yang ada di luar sana, tetap waspada, tetap hati-hati karena kejahatan mengintai kita semua. Terima kasih udah nonton video ini sampai full, dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.